Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Ketemu lagi di Etim Channel. Oke, hari ini kita akan membahas lagi tentang Honda ADV. Jadi yang video yang sebelumnya pernah saya buat adalah eksperimen ya, eksperimen mengenai bagaimana cara saya menghilangkan keluhan gredeg pada Honda ADV yang saya pakai. Jadi waktu itu yang saya lakukan adalah eh jadi memang awal-awalnya dulu yang dilakukan tuh seperti biasa aja ya. Jadi kalau ada keluhan gerdek, bersihin, habis itu nanti mungkin 1000 atau mungkin hampir 2000-an kilometer gerdeknya keluar lagi. Nah waktu itu akhirnya saya memutuskan untuk mencoba cari penyebabnya karena prinsipnya adalah kita nyembuhin penyebabnya ya. Jadi bukan kayak orang demam itu bukan cuma ngilangin panasnya tapi penyebab dia demamnya itu apa gitu ya. Nah kemarin yang saya lakukan adalah yang sudah saya share di video sebelumnya, nanti linknya saya coba share di pojok ya, di pojok atas. Eksperimen itu sih yang saya lakukan adalah saya mengganti yang namanya mangkok ya, saya ganti mangkok standar jadi mangkok custom. Jadi mangkok customnya seperti ini yang saya bilang kemarin, bahwa di dalamnya ini ada teksturnya, atau istilahnya katanya orang tuh di kartel. Jadi ini dibubut dalamnya sehingga permukaannya jadi lebih kasar. Nah kemudian itu dipasangkan dengan kampas ganda yang dari bahan karbon. Kurang lebih seperti ini nih. Nih kampas gandanya ya. Nah setelah kurang lebih 1000 km pemakaian, nah ini saya mau review juga nih sedikit ya. Jadi memang keluhan gerdeknya berkurang, bukan hilang ya, berkurang. Jadi setelah 1000 kilo, gerdek yang waktu pakai yang standar dulu itu memang beda sama ini. Memang tapi masih ada, gerdek itu masih ada terasa, tapi nggak seberat dan kasar dengan mangkok dan kampas yang standar. Tapi ini ternyata keluar gitu ya. Jadi memang masih agak, tapi cuma dikit dedek gitu aja ya. Nah kemudian yang kedua, hasil dari pemakaian ini ternyata gitu ya, ada keluar bunyi kayak semacam siulan gitu ya, bunyi cit gitu ya, dari kecepatan 0 sampai dengan 10 km per jam atau ditarikan awal. Jadi waktu memakai kombinasi antara kampas ganda yang dari karbon ini sama yang mangkok custom yang kartel. Nah itu jadi di satu sisi gerdeknya berkurang, tapi di sisi lain keluar bunyi suara yang itu tadi ya, mendecit lah, atau kayak kalau saya bilang kayak siulan lebih tepatnya ya, karena kalau mendecit nggak terlalu kenceng juga. Nah kemudian saya juga mau share sedikit mengenai mangkok custom ya. Jadi mangkok custom yang dibuat ini itu memang dibuat banyak lubang. Dari beberapa yang penjelasan yang saya nonton di YouTube, tujuan dibuat lubang-lubang ini adalah untuk membuang kotoran, sisa gesekan antara kampas ganda dengan si mangkok. Faktanya adalah yang saya dapatkan, ya mungkin saya salah, tapi ini yang saya rasain ya. Jadi sekali lagi saya nyatakan bahwa video ini yang saya rasakan murni pribadi ya. Jadi mungkin yang lain, orang-orang yang lain mungkin bisa berbeda. Tapi yang saya rasakan pribadi, ternyata pelubangan mangkok ini, baik ini yang di pojok sini ya, karena biasanya tumpukan tuh ada banyak di pojok gitu ya. Jadi ini pojok, di segala macam, ternyata ya kotorannya masih ada gitu ya. Jadi lubang ini tidak, bisa saya bilang yang dari pengalaman yang saya pakai, tidak secara optimal bisa menghilangkan debu-debu atau kotoran yang ada di si mangkok ya. Nih kalau mau lihat, ini kebetulan tadi pas sudah diganti, sengaja saya minta tidak dibersihkan supaya melihat ya kotorannya seperti apa nih. Coba kita lihat ya, saya ambil ya. Nih guys, lihat nih jari saya ya. Ya, hitam ya. Nah, ini kotornya membuktikan bahwa masih ada. Jadi sebenarnya pelubangan mangkok
kalau bisa disimpulkan berdasarkan pengalaman pribadi saya, jadi tidak bisa menghilangkan kotoran yang menumpuk di kampas. Maksudnya kotoran menumpuk di mangkok ya, maaf. Nah, kemudian yang kedua mengenai kampas gandanya. Jadi kampas ganda ini memang seperti yang saya review di awal, di eksperimen, di video video eksperimen saya yang itu. Jadi memang panjang ini memang lebih panjang dari kanvas standarnya. Tapi ternyata yang menarik adalah faktanya gesekannya, permukaannya yang bersentuhan dengan si mangkok ternyata ukurannya kayaknya ya seukuran kampas itu. Nih kalau dilihat di sini ini ada yang halus, ini ada yang kasar. Jadi di sini membuktikan bahwa tidak seluruh permukaan ini kontak dengan si permukaan mangkok, ya. Dan ini rata di hampir seluruh sisi kampasnya, ya. Jadi bisa dikatakan permukaan sentuhnya memang sesuai dengan ukuran si kampas ganda yang standarnya. Jadi mungkin dari sini juga saya melihat, wah kayaknya ternyata pemakaian mangkok custom yang dilubang-lubangin seperti ini dan yang dikartel dengan kampas yang istilahnya kampas ganda yang lebih panjang, ternyata bisa disimpulkan, saya pribadi menyimpulkan tidak optimal juga gitu ya. Oke, jadi akhirnya tadi ya karena ini memang tujuan saya mau menghilangkan penyakit gerdek yang ada di ADV yang saya pakai. Ya sekali lagi ini di ADV ya, saya nggak tahu di motor-motor lain nih kayak PCX, Vario yang katanya ada keluhan gerdeknya. Tapi ini saya lakukan di ADV yang saya pakai. Oke, akhirnya tadi saya ke bengkel. Saya ketemu dengan si pemilik bengkelnya kebetulan. Ya mungkin saya sebut aja namanya, si panggil dokter ya. Namanya Dokter Dedi. Nanti nomor kontaknya kalau ada rekan-rekan mungkin penasaran pengen kontak langsung sama beliau, bisa nanti saya masukkan di kolom deskripsi nomor kontaknya. Ya bisa dipanggil Ko Dedi, tapi saya lebih panggil dia dokter. Kenapa dokter? Kayaknya karena dia riset. Jadi saya ngobrol-ngobrol dengan beliau, dia bilang memang kalau untuk motor-motor yang gerdek dia sudah riset. Ternyata yang saya lakukan ini sudah dilakukan sama dia risetnya. Itu semenjak tahun 2000 berapa tadi kalau nggak salah, saya lupa, 2010 atau 2012. Jadi dia udah lama melakukan ya, dia pakai mangkok yang dilubangin, dia pakai kampas yang katanya kampasnya NMAX yang lebih panjang. Itu semua sudah dilakukan sama dia dan memang ternyata tidak menyelesaikan masalah gerdek. Memang kalau kayak di ADV PCX mungkin baru keluar tahun berapa ya, saya nggak tahu juga yang PCX itu keluar tahun berapa, tapi yang jelas dia udah lakukan riset ini lama. Sehingga sampailah dia pada satu kesimpulan bahwa memang dia dia mengklaim bahwa dia menemukan obat dari gerdeknya. Nah, kebetulan dari gerdek itulah yang saya coba aplikasikan di ADV saya. Jadi saya minta tadi, oke kok kalau coba memang bisa ngilangin, coba deh aplikasikan di ADV saya, kita lihat. Saya challenge lah kasarnya gitu ya, saya challenge Dokter Dedi untuk istilahnya ngobatin keluhan gerdek yang ada di Honda ADV saya. Jadi sudah dipasang di Honda ADV saya dan saya akan review mungkin ya 1000 sampai 2000 kilo ya. Kita lihat kalau menurut dia dari hasil riset dia itu memang gerdek hilang. Dan kebetulan tadi saat di bengkel saya juga ngobrol-ngobrol sedikit dengan seorang pengguna PCX yang dia ternyata sudah memakai obat yang dikasih oleh Dokter Dedi. Jadi menurut dia, wah hilang mas katanya. Oke, makanya saya coba tadi. Jadi setelah ini, jadi mungkin nanti akan kurang lebih 1000 sampai 2000 ya. Nah nanti kita lihat. Kalau memang ternyata keluhan ini hilang, berarti ya memang ini obatnya manjur gitu ya, dan saya akuin gitu ya. Nah nanti bagi teman-teman yang penasaran seperti yang saya bilang tadi, nanti saya taruh nomor kontak beliau di kolom deskripsi. Oke, jadi kita review aja sedikit ya, apa aja tadi yang diganti. Memang penggantian itu dilakukan, jadi ini kembali lagi ke awal, ini bukan untuk mencari tarikan, bukan mencari akselerasi, cari top speed, enggak.
Jadi memang ini benar-benar menghilangkan keluhan geredek. Itu dulu ya. Kata kuncinya menghilangkan keluhan geredek. Jadi yang dilakukan apa tadi? Penggantian part ya. Yang diganti apa? Pasti mangkok ganti. Kemudian nih full satu set di kampas ganda ganti. Per CVT ya kalau nggak salah kata orang, ini per CVT itu juga diganti. Nah gantinya apa yang diganti, detailnya seperti apa, nanti mungkin rekan-rekan kalau pengen tahu bisa kontak langsung di Ko Dedi atau Dokter Dedi ya, karena beliau yang punya resepnya ya, jadi beliau yang tahu sebenarnya detailnya. Saya tadi nggak terlalu memperhatikan secara detail juga, tapi intinya part-part ini diganti semua. Nah, setelah udah diganti dan memang tadi waktu saya bawa sangat berbeda sekali tarikan yang saya rasain gitu ya. Maksudnya bawaannya tuh sangat berbeda sekali. Tapi ingat itu baru di awal ya. Kita masih ada kurang lebih periode 1000 kilo. Saya biasanya kalau nge-review 1000 karena memang biasanya 1000 tuh keluar, 1000 keluar gitu ya. Saya coba lihat ini 1000 kilo. Kalau 1000 kilo nggak keluar, nah ini mungkin saya anggap jadi sebuah berita baik. Kita next, kita coba sampai ke 2000 ya. Kalau ternyata 2000 nggak keluar, mungkin saya udah yakin bahwa memang geredeknya hilang. Karena memang setiap 2000 kilo itu pembersihan segala macam itu perawatan berkala ya, maintenance sesuai dengan buku manual ya. Oke, satu lagi tips tadi dari Dokter Dedi bilang hati-hati saat memakai grease ya, terutama di komponen-komponen yang ada di CVT. Jadi grease itu kalau kita kebanyakan, ini pesannya ya, saya nyampaikan dari titip tadi Dokter Dedi bilang, tolong disampaikan Pak nanti kalau di videonya, untuk siapapun kalau memakai grease tolong hati-hati. Karena apa? Grease itu kalau sampai kebanyakan, karena CVT ini komponen berputar, kalau dia sampai nyiprat ke komponen sekitarnya, itu kalau udah jadi kotoran dan itu akan menyebabkan geredek jadi tambah parah, katanya gitu. Jadi pada siapapun tolong memakai grease-nya bukan yang ngirit, pelit, tapi sesuai dengan kebutuhannya aja ya, tipis aja. Oke guys, sementara mungkin itu dulu ya review saya mengenai nih mangkok custom. Sekali lagi, mangkok custom kartel, kampas ganda karbon ya. Ini saya aplikasikan di ADV saya. Ternyata menurut saya pribadi, sekali lagi ini menurut saya pribadi yang saya rasain kurang optimal hasilnya. Ya, kurang optimal kenapa? Karena memang kotoran tadi masih menumpuk seperti yang saya bilang kotorannya. Jadi lubang-lubang yang dibuat ini ternyata tidak menghilangkan kotoran yang ada di di mangkok, Dan efek samping berupa bunyi tadi ya, bunyi gesekan antara permukaan yang kasar di mangkok sama si kampasnya. Dan yang berikutnya juga ternyata permukaan kampas ganda juga tidak kontaknya tidak merata karena memang yang kontak kayaknya cuma sebagian aja nih, satu sisinya. Jadi nggak semuanya kontak juga. Jadi memang mungkin bisa saya simpulkan bagi saya pribadi ini kurang optimal. Dan memang yang berikutnya saya juga sudah pakai obat yang menurut Dokter Dedi ilmu mujarab untuk menghilangkan geredek karena memang sudah diaplikasikan kebetulan di 100 jenis motor dan berhasil hilang. Klaimnya begitu tadi. Nah, makanya saya juga coba sekarang. Oke, sekali lagi itu dulu guys mengenai video review singkat mengenai komponen yang ini tadi ya, komponen-komponen custom yang saya sempat lakukan penggantian di ADV saya, yang ternyata hasilnya seperti yang sudah sampaikan. Dan sekarang saya dalam tahap eksperimen yang berikutnya, eksperimen ke-23 gitu ya, yaitu mengganti dengan custom juga, satu set custom di sisi belakang, jadi CVT sisi belakang itu yang di custom, yang mana ini ramuannya dari Dokter Dedi. Semoga ini berhasil, dan kalau berhasil ya mungkin saya acungkan jempol lah buat Dokter Dedi karena sudah berhasil menemukan obat gitu ya, obat untuk penyakit geredek terutama di Honda ADV. Oke, sekali lagi guys itu aja yang bisa saya share. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen di video-videonya A-Team Channel.
Jadi bagi yang mau komen silahkan komen di bawah. Terima kasih udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Semoga bisa manfaat juga buat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. See you guys.